Ya, siap, bro. Mulai belajar hari ini. Mulai. Selesai. Ambil sikap, kan? Siap, siap. Angkut mulai dari diri. Ambil sikap, bro. Siap, siap. Laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini ada yang tidak masuk, hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti untuk hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk masuk di pembelajaran semester baru. Yang kemarin 1 minggu mungkin Anda libur dan bersenang-senang di luar sana, atau ada yang bersedih kemungkinan juga karena tidak bisa kemana-mana karena kendala hal yang lain, karena memang sekarang musim hujan. Banyak tempat-tempat yang biasanya itu tidak banjir ya. Kita mendengar untuk hari ini ada di beberapa tempat banjiran. Seperti yang ada di Balabulang, ada yang di Jati Barang, kita banjir. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di sana, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang serius, kompetensi dasar yang baru yang akan kita ambil untuk KD di semester yang baru ini adalah di sistem rem, yaitu anti-lock braking system ya. Adapun tujuan dari pembelajarannya 2, 3 ini, karena ini adalah awal, berarti kita harus mencapai dari 1, 2, 3. Kita coba untuk permainan untuk fokus, barangkali nanti kita bisa fokuskan kembali. Oke, untuk pemainnya mudah, tinggal Anda mendengarkan ucapan saya dan ikuti gerakan saya. Tangan di atas, tangan di samping, di bawah, tangan di depan, tangan di atas. Mulai ya, fokus. Kita mulai. Kasih tepuk tangan yang mudah dulu sebentar. Memahami dulu sistem rem yang konvensionalnya. Itu harus. Dan ini sudah diberikan di kelas 11, ya kan? Untuk mengingat kembali sistem rem kita biasa menggunakan, dan kita sudah terbiasa mendengar kata-kata rem. Satu pertanyaan yang sangat sederhana, rem itu adalah apa? Ada yang bisa jawab? Rem adalah, jawab, Danu. Adalah kompetensi untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan roda agar mobil berhenti. Oke, begitu. Kasih tepuk jari 1. Tepuk jari 1 loh ya. Tepuk jari 1. Kita harus tetap fokus. Tepuk jari 1. Rem adalah yang berfungsi untuk memperlambat sampai menghentikan sebuah putaran. Tetapi kita adalah TKRO, artinya kita berkiblat pada sebuah kendaraan ringan. Artinya sistem rem yang ada pada kendaraan itu adalah sebuah sistem yang dapat menghentikan, memperlambat sampai menghentikan kendaraan atau laju dengan cara, ada yang paham? Dengan cara memperlambat putaran roda. Sebuah kendaraan dengan cara adalah memperlambat putaran roda tersebut. Dasar kerja dari sistem rem. Udah masih ingat ya, Amri? Oke, 3 jari tepuk tangan, 3 jari saja. Mengubah energi gerak menjadi energi panas. Kita sering melihat ada di kita yang kecil menggunakan sepeda, pasang di atasnya menggunakan sendal swallow. Apakah masih bisa disebut dengan sistem rem? Ada yang bisa menjawab? Kenapa? Ya, Ardi? Karena berdasarkan dari energi gerak menjadi energi panas, karena terjadi gesekan. Karena terjadi gesekan. Sendal jepit yang dipasang pada sepeda itu, sendal jepitnya adalah diinjak dan akan bergesekan dengan roda.
Prinsip dasarnya adalah energi gerak panasnya terdapat pada gesekan antara sendal swallow dengan ban. 4 jari untuk RD. Kita memasuki yang agak sedikit berat untuk pertimbangan. Tadi kita berbicara tentang sendal swallow yang ada pada sepeda. Artinya dengan sendal swallow kita bisa menghentikan sepeda dengan beban sepeda yang sangat ringan. Yang sangat ringan itu bisa dihentikan. Bisa dibayangkan ketika kita menghentikan sebuah kendaraan, mobil terutama adalah menggunakan sendal swallow. Gelibet ya Mas ya? Iya. Gelibet. Nah, untuk menghentikan karena memang mobil tersebut memiliki beban yang sangat besar, berarti di situ harus terdapat komponen-komponen tambahan yang nanti sebagai penunjang agar dapat prinsip dasar tadi bekerja. Ada komponen-komponen utama yang ada pada sistem rem mobil. Ada yang masih ingat ini pembelajaran di kelas 11? Bisa unjuk jari? Yang kedua ada master cylinder yang sebelah kanan bagian mengubah gerak jadi jalan, rem yang melibatkan kanan dan kiri. Ini saya akan kasihkan dua permasalahan. Saya kasihkan dua permasalahan. Ada dua permasalahan di sini yang nanti akan kita pecahkan. Yang pertama adalah lampu indikator nyala dalam keadaan mesin hidup. Karena pada saat kita on mobil, seluruh indikator yang ada di dashboard itu menyala semuanya. Tetapi pada saat kita starter, indikator yang ada di dalam dashboard itu harus mati. Tetapi di sini kasusnya adalah pada saat di starter, lampu indikator masih dalam keadaan tetap menyala. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kita sering pernah bahkan melakukan ketika kita sedang berkendara, berjalan kencang, kita mengerem, tapi ternyata kita merasakan pengereman kita itu tidak terlalu enak, tidak terlalu pakem, tidak terlalu empuk. Dan saya yakin pada saat Anda PKL banyak sekali mobil-mobil yang datang itu mengeluhkan dari sistem rem. Dan biasanya keluhannya itu hanyalah Mas, ini mobil saya ketika direm nggak enak seperti sedia kala, atau kurang empuk dan lain sebagainya, atau direm agak geluyur sedikit. Nah, ini nanti yang kasus kedua. Untuk memecahkan masalah yang pertama ini, Anda harus memahami terlebih dahulu komponen-komponen dan fungsi dari sistem rem ABS. Itu. Yang kedua, untuk memecahkan yang kedua, materi sistem rem konvensional itu juga harus dipahami. Karena sebelum kita memahami ABS, kita wajib dulu memahami yang konvensionalnya. Nah, masalah ini nanti kita akan bikin satu kelompok. Nanti silakan Anda berdiskusi dengan menggunakan atau acuan LKPD yang saya akan bagikan. Berdiskusi, ada beberapa yang harus saya nilai. Yang pertama itu nanti adalah penilaian sikap itu nanti akan saya nilai, berarti keaktifan Anda ketika berdiskusi. Yang kedua, nanti hasil dari pada saat pelaksanaan tersebut ya, nanti di akhir kita adakan evaluasinya. Jadi paham ya, atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum dimulai diskusi? Cukup? Kalau cukup silakan didiskusikan permasalahan yang tadi saya sampaikan. Nah, nanti sudah ketemu komponen, nanti sudah ketemu cara kerja,
pasti akan bisa menemukan oh salahnya adalah di sini, salahnya adalah di sini, itu pasti bisa. Berarti hanya masih dalam tahap kita menganalisis kemungkinan bisa terjadi. Iya, rusaknya itu dari mana. Nah, kalau ini sudah selesai, nanti kamu bisa langsung ke sana ke sensor kecepatan. Nah, sensor kecepatan itu bentuknya seperti apa, tempatnya di mana, ya kan? Nah, nanti ada kamu cari di situ. Kalau ketemu foto, nah setelah difoto nanti baru dimasukkan ke situ, ya. Ya. Itu di mana? Baru kamu langsung saja ke roda sana. Nah, kamu perhatikan di situ nanti ada beberapa selang, ya kan? Nah, saya yakin itu ada satu kabel listrik. Sensor ya. Sensor itu biasanya di mana? Kalau ABS itu setiap roda ada satu sensor. Bagi kalian kamu cari di situ. Ada ya, satu ya, itu sensor kecepatannya. Terus silakan kamu cari lagi. Setiap kelompok nanti maju semuanya. Dan gini, dengarkan baik-baik ya. Nanti yang maju, kelompok itu maju, memaparkan yang mendetek. Nanti setiap kelompok itu wajib mengajukan pertanyaan. Saya pengennya gini, ada sedikit permainan ya, sedikit permainan. Andai saja kelompok yang mengajukan pertanyaan dan tidak bisa dijawab sama yang berada di depan, kita mau apa? Kayaknya lebih enak, ya kan? Lebih tertantang. Jadi kita yang mendengarkan itu pasti akan kita harus cari selah di sana, ya kan? Gimana? Kalau kita setuju kita jalankan. Ya nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kalau bahasanya nggak usah banyak-banyak berarti sedikit. Iya. Gimana? Berani? Berani. Wajib berani. Kelompok yang kedua silakan untuk presentasi. Waalaikumsalam. Cara memperbaiki ketika tromol terkena tumpahan oli. Nggak salah ya, ketika ada tumpahannya kita lap ya. Iya, nggak salah kan? Iya, nggak salah. Cuman yang dimaksud mungkin bukan itu. Kalau semua iya itu berada di luar mungkin nggak masalah. Ya kan, kalau di kaca tumpahan oli kita lap. Nah ini adalah posisinya berada di lap. Ketika ada tumpahan oli yang jadi pertanyaan, seharusnya berada di depan tadi ya. Tanya lagi, olinya dari mana? Iya. Ada kemungkinan terkena oli nggak di dalam itu? Bisa. Ya kan? Ada kebocoran pada silinder roda. Itu mungkin. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalau kita melihat berada di bengkel ya, ada beberapa mobil yang datang dan meminta servis dari sistem rem tersebut, dari 4 roda tersebut. Itu paling di overhaul, kita bersihkan menggunakan air dengan sabun, kita pasang kembali dan dioleskan gemuk grease, ya kan? Hanya itu kan. Kalau memang dari keseluruhan komponen tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau semuanya tadi terjadi kebocoran, ada oli, berarti ada kebocoran di silinder roda atau di di pipanya bisa. Ya, itu kita perbaiki. Jadi paham ya? Oke, berikutnya nanti saya akan adakan khusus untuk soal itu sudah saya siapkan. Kita menggunakan HP semuanya, mengakses soal yang terdapat di situ, sudah langsung Anda mengisi, sudah langsung dikoreksi. Gitu ya.
Nanti saya kontrol dari sini. Semua kan? Karena di situ saya sudah kasih pengaturan untuk seluruhnya menjawab. Dan di sini saya bisa langsung melihat hasil dari jawabannya. Nah, yang dapat dari soal-soal tersebut ada yang sampai 100. Mendapat nilai 100 dari kaum Hawa Yuni. Kasih 5 tepuk dari ya. Ada yang terendah di sini yaitu 78. Kalau kita melihat dari KKM berarti sudah melewati KKM, ya kan? Dan kita tidak masalah dengan hal yang seperti ini sebenarnya. Kita nggak perlu risau, kita nggak perlu khawatir dengan nilai-nilai yang kita dapat. Saya menginginkan nilai yang kita dapat itu melihat dari prosesnya untuk mendapatkan. Kalau kita mendapatkan nilai tinggi tapi prosesnya adalah dengan cara yang mudah, atau kita bisa tadi ya, kalau semuanya soal kita mengerjakan PAS, PTS, kita nilainya tinggi tapi hanya hasil dari comotan kanan kiri depan belakang, itu saya tidak akan hargai. Kenapa? Bukan kerja keras kalian. Tapi ketika Anda mendapatkan nilai 32, 36 yang paling rendah sekalipun tetapi mengerjakan sendiri, itulah saya lebih menghargai. Karena apa? Karena itu untuk kata kita sendiri ya. Saya belajar sekian itu dapat 32, berarti harus ada peningkatan lagi. Dan itu kita bisa gunakan nanti ketika Anda sudah keluar dari sekolah. Ya. Dan saya berharap untuk hal-hal seperti ini kamu tanamkan sampai pada kerja nanti. Kelas silakan disiapkan. Siap. Untuk hari pembelajaran mulai. Saya bersikap benar. Angkatan Indonesia maka semangat jadi aman. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.